Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau yang lebih tepat roh penakut. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ayat-ayat yang sangat kita kenal ini kiranya pagi ini kembali dihidupkan dan menguatkan kita semua. Saya langsung fokus kepada ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, atau lebih tepatnya roh penakut. Ya, kalau roh ketakutan itu mungkin kita alami satu kali atau dua kali, ya. Tetapi kalau roh penakut itu di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat, ya kita memang mempunyai rasa takut, ya. Itu menjadi karakter kita, penakut, ya. Nah, ayat ini menguatkan kita, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh penakut. Berarti kalau kita takut dan selalu takut, khawatir dan selalu khawatir, kita sudah tahu dengan jelas bahwa ini bukan hal yang biasa. Ya. Biasa manusia, namanya manusia pasti punya rasa takut. Oh bukan. Karena ayat ini dengan jelas memberitahukan Tuhan tidak memberikan roh penakut. Kalau kita sampai menjadi penakut dan selalu mengalami ketakutan, berarti kita menerima dari pribadi yang lain. Ada pribadi yang lain yang memberikan kepada kita roh penakut. Karena masalah roh ini, ya, roh penakut ini adalah masalah pemberian. Kalau pemberian berarti ada yang memberi. Kalau kita takut dan selalu takut, maka kita sudah tahu ini bukan dari Tuhan. Ketika kita divonis misalnya sakit kanker, secara alami respon kita akan mengatakan kita takut. Takut mengalami sakit yang lebih parah, ya kan? Rasa sakit, kalau sudah kanker kan rasa sakit. Kemudian mukanya jadi jelek. Kemudian pikiran yang lebih lagi adalah sebentar lagi mati. Selalu dihantui dengan ketakutan. Ketika ekonomi mengalami goncangan, biasanya dapat bonus, sekarang tidak dapat bonus. Ya. Pendapatan biasanya berlimpah, sekarang pas-pasan. Nah ini kalau dilanjutkan, bukankah kemudian dari pas-pasan semakin berkurang? Dari semakin berkurang menjadi tidak cukup. Dari tidak cukup menjadi siap-siap mati. Ya. Bukankah itu roh ketakutan? Dan kalau kita sudah mengalami gejala seperti ini, kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Nah kalau sudah tahu bukan dari Tuhan, berarti kita harus siap-siap bangkit untuk melawan ini, untuk menolak ini. Ketika kita melihat anak-anak kita mungkin dari kecil, kok bandel ya? Kok tidak pernah nurut ya? Nanti kalau besar jadi apa? Kita mulai takut nanti, kita mulai waspada dengan teman-temannya. Nanti tambah parah kalau teman dengan ini. Kita mulai menyalahkan teman, kita mulai tidak bisa tidur. Ini roh ketakutan. Karena kalau kita tahu Tuhan di sini dikatakan Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kasih, Tuhan memberikan
ketertiban atau pikiran yang sehat atau penguasaan diri. Itu yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Bahkan bukan hanya rencana yang baik, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita bisa mengartikan hal yang baik ini dengan banyak hal. Sakit menjadi sehat, sehat tidak pernah sakit, ya kan? Dari kurang menjadi cukup, dari cukup menjadi kelimpahan, dari kelimpahan tidak pernah kekurangan lagi. Kan seperti itu baik. Ya. Nah, apakah kita memahami Tuhan dan firman-Nya ini? Apakah kita memahami apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan tidak berikan? Sehingga kita itu tidak pernah bimbang lagi kalau kenal Tuhan dan kenal pemberiannya, kenal rencananya. Ya. Banyak dari kita bimbang. Padahal Alkitab juga katakan, di dalam Tuhan tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Di dalam Tuhan itu hanya ada kepastian. Kalau baik ya baik. Bukan sekarang baik, besok buruk, kemudian besok lusa jadi baik lagi. Bukan seperti itu. Ya. Saya tidak pernah mendapatkan catatan yang seperti ini. Orang yang sakit datang pada Yesus disembuhkan. Kemudian di perikop yang lain saya menemukan orang yang sakit itu sakit lagi. Lihat, kenapa? Karena sekali Tuhan menyembuhkan, maka engkau akan sembuh seterusnya. Kecuali engkau mau menerima sesuatu yang lain dari pribadi yang lain setelah itu. Ya. Nah, mari kita lihat kembali sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut. Jadi kita tahu kenapa kita takut, karena kita mempunyai pikiran yang negatif. Karena kita tidak mempunyai pikiran Tuhan. Karena pikiran Tuhan adalah semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang pantas untuk dipikirkan. Ya. Jangan berkata pada saya, kan pantas untuk memikir bagaimana rasanya jadi miskin. Ya kan? Kan tidak mungkin kan? Pikiran Tuhan yang kita harus pikirkan. Bahkan ketika kita sakit pun kita harus berpikir. Bagaimana kalau kita sembuh? Apa yang kita akan lakukan kalau sudah sembuh? Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jangan selalu melihat kematian. Jangan selalu melihat kuburan kita. Nanti apa langsung dibangun jadi bagus atau nanti sebulan lagi. Ya, mau beli berapa meter kali berapa meter. Karena suka bunga beli yang luas supaya bisa ditanami bunga. Jangan. Kalau kita sakit pikirkan bagaimana nanti kita jalan-jalan di mall, bagaimana makan, ya, bagaimana pergi ke luar kota, bagaimana, ya kan. Kita harus pikirkan seperti itu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bahkan di dalam Injil Yohanes 14, Yohanes 14. Dikatakan begini ayat 27. Damai sejahtera Allah kutinggalkan bagimu. Ini bukan hanya perasaan. Ya. Ini bukan hanya perasaan, ini tentang kuasa. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus katakan, aku memberikan damai sejahteraku sendiri. Karena kau sudah menerima damai sejahteraku, maka jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut.
Artinya tidak mungkin kita secara bersamaan bisa menerima damai sejahtera Allah, sekaligus kita mengalami kegentaran, ketakutan, kebimbangan. Tidak mungkin. Ya. Alkitab katakan sumber itu harus memancarkan yang pasti. Jangan air asin dan air tawar. Oleh karena itu kita harus memilih. Kita ini menerima dari Tuhan atau menerima dari setan. Kita ini adalah orang Kristen lahir baru atau orang Kristen ciptaan lama. Harus jelas. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku sendiri. Loh, ini damai sejahtera Tuhan yang menghadapi berbagai macam penyakit secara bersamaan. Tuhan itu tidak pernah bingung loh. Tuhan tidak pernah berpikir begini ketika menghadapi orang berbondong-bondong yang mempunyai sakit penyakit. Ini kira-kira kalau 5 disembuhkan dan 10 tidak disembuhkan, pelayananku nanti bagaimana? Ini kalau ada yang tidak disembuhkan, kira-kira aku ini selamat atau enggak, dilempari batu atau enggak. Ya. Yesus tidak pernah bingung ketika secara mendadak, belum sempat mikir. Secara mendadak, orang perempuan yang bersinah, kedapatan bersinah, dibawa oleh ahli agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, langsung di hadapan Tuhan. Orang ini mau diapakan? Kalau dirajam, Yesus akan dikatakan kejam. Kalau dilepaskan, maka Yesus dikatakan menentang hukum Taurat. Kalau dikasih waktu 1 minggu untuk mikir, santai. Ya. Minimal kalau tidak menemukan jawaban, lari. Loh, ini langsung ada kok di hadapannya. Dan yang kita lihat, Yesus menulis sesuatu di tanah. Saya justru melihat ketika orang-orang berusaha menafsirkan apa sih yang Yesus tulis. Ya. Padahal itu tidak perlu ditafsirkan. Kenapa? Kalau tidak ditulis berarti tidak perlu dipikir. Ya kan? Tetapi yang saya lihat di sana, itulah ketenangan. Itu ketenangan. Menghadapi tuduhan, cobaan yang mendadak seperti itu. Yang akan mengancam jiwanya atau pelayanannya lah. Ya, mengancam pelayanannya. Yesus tenang. Nah, damai yang seperti itu, Yesus katakan, aku sekarang berikan kepadamu. Apakah kita menerima itu? Iya Pak, saya menerima. Puji Tuhan. Tetapi sekarang tanggung jawabnya adalah ini. Kembali kepada 2 Timotius pasal pertama tadi. Tanggung jawabnya adalah, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah itu. Aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan roh yang Tuhan berikan itu. Aku memperingatkan engkau untuk mengaktifkan dan selalu mengaktifkan, selalu bergerak dengan roh itu. Yang membuat engkau tidak takut, yang membuat engkau tidak gentar, yang membuat engkau tidak bingung. Bahkan di dalam kitab Ibrani, coba yang sangat sederhana saja, Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-16 mengatakan begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bahwa untuk menghampiri tahta kasih karunia saja, itu butuh keberanian kok. Orang kalau memang ciptaan baru,
Ya, memang ciptaan baru. Dan dia berbuat dosa. Belum mengadakan pemberesan. Untuk menghadap tahta kasih karunia itu takut kok. Merasa tidak layak. Takut dengan penghukuman Tuhan. Sekarang ini kita diajar dengan hyper grace. Dan itu kebangetan. Ya. Artinya bahwa kita bisa menghadap Tuhan. Tanpa kekudusan Tuhan akan terima. Oh iya, sebelum terima Yesus. Tetapi setelah terima Yesus, engkau adalah ciptaan baru. Engkau mempermainkan dan tidak menghargai kasih karunia itu. Engkau tidak layak untuk menghadap tahta itu kembali. Tetapi kita menerima pengajaran yang begitu menyepelekan tentang kekudusan dan kebenaran dan menghargai kasih karunia ini. Engkau cerai, tetap diterima, Tuhan tidak marah. Engkau memakai tato, tetap Tuhan terima. Tuhan tidak marah. Engkau mata duitan, Tuhan mengasihimu. Padahal sebenarnya kasih karunia itu sederhana. Bukan artinya membiarkan kita berbuat apa saja yang kita sukai dan Tuhan tidak marah. Kasih karunia itu hanya dua aja. Ada dua unsur. Satu, kita menerima pengampunan keselamatan secara cuma-cuma. Bukan karena kita berbuat baik dan berusaha untuk selamat. Kita percaya. Yang kedua adalah kasih karunia adalah kuasa dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Itu saja kasih karunia. Banyak orang Tuhan tidak akan mengatakan, Tuhan tidak akan menghukum selama kita ciptaan baru. Buktinya kalau mau jujur. Berapa banyak dari kita ketika kita sakit, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ini loh kamu salah di sini. Dan kita minta ampun, kemudian Tuhan sembuhkan. Berapa banyak dari kita yang kita mengalami goncangan ekonomi dan Tuhan ingatkan, kamu tidak ngasih perpuluhan. Biasanya kamu ngasih. Dan kemudian kita minta ampun dan Tuhan pulihkan. Nah sekarang kita mempunyai gereja kebanyakan. Dosa sama sekali tidak disebut. Dosa tidak pernah disinggung. Kekristenan dibiarkan berjalan apa adanya, terserah. Tuhan sudah ampuni dan Tuhan tidak akan menghukum kita. Ajarannya seperti itu. Kita mempunyai kekristenan hamba-hamba Tuhan yang pakai tato. Baiklah saya mau katakan, itu kan masa lalu. Iya, kalau masa lalu tidak perlu dibangga-banggakan, tidak perlu dipamerkan supaya tidak menjadi batu sandungan. Bukankah kita tidak akan mengatakan kepada setiap orang, apalagi melalui YouTube yang mengatakan, ini kan masa lalu saya. Kalau memang masa lalu yang memalukan, kenapa tidak disembunyikan? Kita mempunyai hamba-hamba Tuhan yang hanya bisa nyeplos mulutnya, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kelayakan, tidak hidup yang kalau diem itu kelihatan bahwa dia hamba Tuhan. Itu loh. Kita mempunyai hamba Tuhan yang kalau diem, orang tuh langsung nebak, ini pengusaha. Kita mempunyai hamba Tuhan yang kalau diem, orang langsung katakan, ini kan gelandangan itu. Ini kan bajingan itu. Nah, kita mempunyai yang seperti itu. Kalau tidak dijelaskan, kalau tidak dimimbar. Bukankah kita harus mempunyai roh Tuhan di mana? Perhatikan di sini. Bukan hanya kita mendengarkan khotbah, tetapi ketika
ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, roh yang ada di dalam kita langsung bisa menilai, ya ini pewahyuan, ini pengurapan, ini orang yang disertai Tuhan. Perkataannya benar, perkataannya penuh wibawa. Bukan hanya pengetahuan, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan di dalam, itu yang diimpartasikan. Oleh karena itu, lihat di sini kembali Ibrani 4. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukankah perjanjian lama itu adalah bayangan? Artinya ada yang benar, yang sesungguhnya. Yaitu di dalam perjanjian baru. Semua umat Tuhan, semua para imam, bahkan imam besar, ketika akan menghadap Tuhan, mereka akan koreksi diri. Mereka akan koreksi diri. Kira-kira di titik mana aku punya salah. Dan mereka akan selesaikan. Terutama imam besar yang akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Memangnya imam besar mengatakan begini, puji Tuhan aku dapat kehormatan untuk melayani semua umat Tuhan. Oh tidak, imam besar malah lebih lagi untuk mempersiapkan diri. Bahkan dia dengan penuh ketakutan, dia masuk pelan-pelan. Kakinya dirantai, ya kan? Ada gelang, ada tali rantai yang ada di luar, itu panjang sampai di luar. Itu kalau orang yang di luar kemah pertemuan itu tidak mendengar suara kerincing-kerincing ada lonceng, berarti imam itu punya dosa dan mati di dalam ruang Maha Kudus. Itu loh gambaran ayat ini. Bahwa Yesus menyucikan kita, Yesus mengampuni kita. Iya benar, tetapi kita harus hidup dalam kesucian yang Yesus lakukan ini. Bukan dengan sembrono kita menjalani kehidupan kita dan mengatakan kita menghadap tahta kasih karunia. Sehari-hari bersikap kurang ajar, baik kepada pemerintah, kepada atasan, kepada pendeta, kepada orang tua. Dan kemudian kita mengatakan kasih karunia Tuhan cukup. Dan kita menghadap tahta kasih karunia. Engkau sedang menghina kasih karunia. Hanya masalah waktu. Engkau akan dihancurkan oleh iblis karena engkau membuka celah. Sidang jemaat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tetapi saya mau tekankan juga kebalikannya. Jangan setiap waktu, setiap saat engkau meminta ampun dan selalu merasa sebagai orang berdosa. Jalani hidupmu dengan tenang, dengan baik, dengan riang, dengan gembira. Ketika kita hidup dengan Roh Kudus. Pada waktu kita melakukan dosa, Roh Kudus langsung ingatkan kita. Dan pada waktu itu juga kita harus mengakui dosa kita. Dan Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menyucikan, bersih sama sekali. Engkau tetap adalah orang kudus. Tetapi jangan terlalu berani ketika engkau berbuat dosa. Dengan tidak merasa berbuat dosa saja, kita sudah harus curiga. Jangan-jangan Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Karena ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus pasti ingatkan kita. Ya. Ingat, jangan terlalu ekstrem ke kanan, jangan terlalu ekstrem ke kiri. Yang saya mau tekankan adalah kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hidup dengan kita dan Roh Kudus tidak ingatkan kita, tidak tegur kita bahwa kita berdosa, berarti memang kita tidak berdosa. Kita hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau Roh Kudus ingatkan kita, cepat minta ampun dan pada waktu kita mengaku dosa kita, pada waktu itu juga dosa ini dihapuskan. Dan engkau tetap adalah orang benar di hadapan Tuhan.
Pada waktu menghadap tahta kasih karunia, tidak perlu lagi minta-minta ampun. Tuhan ampuni semua dosaku Tuhan. Kita ngadakan pengampunan dosa lagi, kemudian kita nyanyi, kemudian kita menyembah, dan kita baru memohon. Itu terlalu panjang liturginya. Ya. Kalau itu dibawa di dalam makan, anak kita akan kelaparan. Ya. Nah, lihat di sini bahwa marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bahwa kita itu punya keberanian karena tahu Tuhan itu seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan merencanakan untuk memberi kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan merencanakan untuk menolong kita. Sehingga hati kita penuh damai sejahtera Allah yang membuat kita yakin, tenang, semuanya baik-baik saja. Saya percaya kok tadi ketika kita menyembah Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan mengalir. Orang-orang yang sakit pinggang Tuhan sembuhkan. Orang-orang yang mengalami ketakutan bahwa tubuhnya tidak akan dipulihkan seperti semula, Tuhan sembuhkan. Saya percaya bahwa pelayanan para malaikat tadi dilepaskan di tengah-tengah kita. Sidang jemaat, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang Tuhan berikan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan roh, dan roh itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kuasa, terjemahan yang lebih tepat. Tuhan memberikan roh, dan roh ini membangkitkan kuasa. Atau Tuhan memberikan roh, di dalamnya itu ada kuasa, ada kasih, ada pikiran sehat. Ya, ada pikiran sehat. Bahwa roh yang Tuhan berikan itu akan membangkitkan kuasa. Nah, sampai di sini, apakah kita melihat hal ini di semua orang Kristen? Bukankah tidak? Tidak semua orang Kristen mempunyai kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengatasi masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali kita tidak berkuasa bahkan dengan hidup kita sendiri. Padahal roh yang Tuhan berikan akan membangkitkan kuasa di dalam kita, dikatakan. Bahwa pasti ada kuasa. Anda bisa bayangkan orang yang berkuasa? Orang yang berkuasa mengalami kebebasan untuk melakukan apa yang dimauinya, apa yang direncanakannya. Apakah kita mempunyai kuasa? Makan aja, aduh tidak bisa. Ada yang membelikan makanan aja, tidak bisa makan. Bukankah ini tidak punya kuasa? Kuasa untuk makan aja tidak ada, apalagi kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk makan, kuasa untuk menikmati pemberian, bukan untuk mengadakan loh. Kuasa untuk menikmati pemberian aja tidak punya. Bukankah banyak orang, bahkan pengkhotbah mengatakan, percuma kau tidak punya karunia untuk menikmati. Kau punya uang. Ngadakan perjalanan jauh tidak bisa. Untuk apa? Engkau punya uang. Makan ini tidak bisa, makan itu tidak boleh. Engkau punya kuasa, engkau punya kaki, tapi tidak bisa digunakan. Untuk apa? Sidang jemaat, roh yang ada di dalam kita, yang membangkitkan Yesus,
itu akan membangkitkan seluruh organ-organ tubuh kita. Membangkitkan seluruh sel-sel saraf kita. Itu akan membangkitkan otot-otot kita. Itu akan membangkitkan ingatan kita. Itu akan membangkitkan seluruh hidup kita. Itu roh yang membangkitkan Yesus. Dan itu juga roh yang Tuhan berikan kepada kita. Yang membangkitkan kuasa. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan kok. Ya. Artinya mereka tidak punya kuasa. Atau mau lebih halus, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu punya kuasa. Engkau mempunyai kuasa. Engkau mempunyai kasih. Loh, kalau roh yang ada di dalam kita tidak membangkitkan kasih. Kasih ini melampaui dari rasa kasihan manusia secara umum. Kasih ini rela berkorban. Bukankah itu butuh kuasa Tuhan untuk rela berkorban? Kalau kita takut dan penakut, bagaimana mungkin orang yang punya roh penakut akan berani memberi? Lalu aku akan makan apa? Cukup apa enggak gajiku? Bukankah ini roh penakut? Bagaimana kita akan berkorban? Kalau kita mempunyai roh penakut. Bagaimana kita akan melakukan tindakan-tindakan yang besar yang akan mengalami tentangan-tentangan dari banyak orang kalau kita mempunyai roh penakut? Bagaimana kita akan bernubuat kalau kita tidak memiliki kasih supaya orang itu diberkati? Tetapi kita berpikir, kalau aku bernubuat nanti apa kata orang? Nanti aku dijauhi, nanti aku dikatakan fanatik, nanti aku dikecam, nanti aku difitnah. Ini roh penakut. Bahwa untuk mengatakan kebenaran pun, engkau membutuhkan roh Tuhan. Roh Tuhan, di mana engkau akan mengalami tantangan dari banyak orang. Itu butuh roh Tuhan. Itu butuh kasih yang kau ungkapkan. Yang penting orang diberkati. Tidak masalah aku dikecam. Yang penting aku taat kepada Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Tidak masalah aku dimusuhi. Sudah cuma kasih. Bisa bayangkan orang yang mengasihi Tuhan, roh yang Tuhan tempatkan, membangkitkan kasih pada kita. Kita akan mengutamakan Tuhan. Kita akan meninggalkan kesibukan kita. Kita akan menutup toko kita. Yang sebenarnya itu adalah kesaksian. Ya, kami tutup karena kami ibadah jam sekian. Hari ini jam sekian kami ibadah tutup. Bukankah itu kesaksian? Orang penakut tidak bisa lakukan itu. Ingat ayat 8 nanti berbicara tentang bersaksi. Penakut tidak akan bersaksi. Penakut tidak akan bersaksi. Bahkan penakut juga di tengah-tengah kerumunan tidak jelas kekristenannya. Penakut tidak akan bersaksi. Penakut tidak pernah berani meninggalkan kenyamanannya. Penakut tidak akan berani meninggalkan hartanya demi Tuhan. Penakut tidak akan berani berbicara kebenaran supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan dikenal. Penakut hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu penakut. Sudahkah kita memikirkan Tuhan? Sudahkah kita memikirkan orang lain? Sudahkah kita memikirkan saudara-saudara seiman kita? Karena kita mengasihi dan ingin mereka diberkati. Ataukah fokus kita hanya diri kita sendiri? Sudah jemaat. Bahkan banyak orang Kristen
Walaupun lebih banyak dari agama tetangga yang pindah. Banyak orang Kristen pindah agama karena mereka penakut. Mereka buktinya saya katakan, itu demi usaha, itu demi karir, itu demi pasangan. Pertanyaannya, sungguh-sungguhkah mereka mendalami, mengerti apa yang mereka katakan? Aku sejuk kalau ada di sini. Sejuk apanya, bro? Kalau tambah beringas, tambah mudah marah, tambah mudah untuk membunuh. Kenapa mereka pindah? Ego. Mereka tidak punya kuasa untuk menentukan pilihan dengan benar. Mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama orang Kristen. Mereka tidak mengasihi keluarga. Yang penting aku nyaman. Sidang jemaat. Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Lihat di sini. Kalau kita menerima Roh Allah, maka kuasa akan dibangkitkan dalam diri kita. Kalau kita menerima Roh Allah, kasih akan nyata di dalam kita. Kalau kita menerima kuasa Tuhan, di sini dikatakan pikiran sehat. Apa pikiran sehat? Pikiran sehat adalah pikiran Kristus. Terjemahan lain, penguasaan diri. Kalau roh Tuhan ada pada kita, tidak mudah marah. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah untuk jatuh dalam perzinahan. Penguasaan diri. Itu loh, membangkitkan penguasaan diri. Kenapa bisa menguasai diri kita? Ketika roh Allah di dalam kita itu kuat. Berkobar di dalam ayat 6, kobarkan karunia itu. Berkobar, kita mempunyai kepekaan, kita mempunyai kesadaran yang sangat kuat bahwa Tuhan menyertai kita. Sehingga kan tidak mungkin kan dengan kesadaran bahwa kita itu ya disertai Tuhan, kita sekaligus kita itu mau berbuat dosa. Tidak mungkin. Anda bisa bayangkan yang laki lah, ketika berjalan sama istri, kemudian ada cewek cantik, dan kemudian kita katakan, yuk kenalan, kamu kok cantik. Nanti jam 7 malam ya, setelah saya ngantarkan istri saya, kita ketemuan ya. Kan tidak mungkin kan? Ada kemungkinan kalau tidak ada istri kita bisa melakukan seperti itu. Nah, karena itu betapa pentingnya orang Kristen mengobarkan roh Allah di dalam kita ini loh. Sehingga kita selalu sadar bahwa ada roh Allah yang menyertai kita. Sehingga kita bisa menguasai diri. Mau marah, ada Tuhan, tidak sungkan. Ya kan? Kan ketika kita dapat kabar, anak kita lakukan ini. Sedangkan ada tamu di depan kita. Dan kita kan, sudahlah urus dulu nanti. Ada tamu. Itu kan seperti itu kan kita bergaya tenang. Ketika roh Allah ada di dalam kita. Saya mau tekankan. Engkau tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Tidak akan mudah. Engkau tidak akan jatuh dalam dosa. Banyak orang yang mengatakan. Untuk tidak jatuh dalam dosa. Hanya satu. Lari seperti Yusuf. Loh Yusuf itu bukan lari loh. Yusuf itu sadar. Bukankah Yusuf mengatakan, apakah aku akan berbuat dosa kepada Allahku? Dosa yang sangat besar ini. Artinya, kenapa Yusuf lari? Karena Yusuf sadar bahwa ada Allah yang menyertai dia. Kalau tidak ada Allah yang menyertai dia, lari mendekat dia bukan lari menjauh. Ingat loh, fokusnya bukan Yusuf lari. Fokusnya kalau Anda perhatikan, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Dan Yusuf mempunyai kesadaran bahwa dia selalu berjalan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dia. Itu sebenarnya kuncinya. Bukan soal larinya.
Pelari sprint yang tercepat aja jatuh dalam dosa kok. Ya, bukan soal larinya, tetapi soal kesadaran akan kehadiran Tuhan. Gitu loh. Engkau tidak akan curang dalam berbisnis kalau engkau sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersama. Kita tidak akan menipu, kita tidak akan menyakiti, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau punya kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan ngerem. Kenapa? Malu dilihat Tuhan. Ya. Dan terlebih lagi, di sini ayat 6 dikatakan, karena itu kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu itu. Mengobarkan. Artinya apa? Bahwa pada akhirnya yang mengerjakannya, yang menguasai diri kita, bukan hanya mengingatkan. Kata mengobarkan itu kan akan semakin besar, dikobarkan. Bahwa pada akhirnya kita akan mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Kristus yang hidup. Kalau sudah sampai di taraf ini, kita tidak akan mikirkan dosa. Bukan mengizinkan dosa ya. Tetapi kita tidak akan memikirkan dosa. Kenapa? Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus. Dan itu perlu dikobarkan. Itu butuh tanggung jawab kita. Kita harus berdoa setiap pagi, setiap waktu. Kita menyediakan waktu, kita baca firman, kita deklarasikan firman. Kita beribadah, kita bertemu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang membicarakan firman Tuhan. Orang yang punya hati Tuhan, orang yang punya pengalaman Tuhan. Semuanya tujuannya untuk mengobarkan ini loh. Mengobarkan roh Tuhan di dalam kita. Ingat kita punya tanggung jawab, tidak secara otomatis roh yang Tuhan berikan itu akan berkobar dengan sendirinya. Lupakan hyper grace yang mengajarkan itu. Kita punya tanggung jawab. Alkitab katakan bahkan soal keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya engkau bertanggung jawab untuk menerima, untuk berjalan dengan keselamatan ini. Engkau bertanggung jawab. Sidang jemaat. Di sini pun ada tanggung jawab. Aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah itu. Itu tidak dengan sendirinya berkobar. Bahwa orang kaya pun tidak dengan sendirinya menjadi kaya. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Ada pikiran sehat yang harus dimilikinya. Bukankah seperti itu? Wah, untung besar kemudian langsung dipakai semua. Oh, bukan seperti itu kan menjadi kaya. Sidang jemaat. Kalau kita ingat, bahkan Bapak GM Mutu yang mengajarkan, ketika mendapatkan berkat Tuhan atau pendapatan, gaji, 10% untuk Tuhan, 20% untuk tabungan dikatakan. Hidup dengan 70%, bukankah hidup kita akan aman? Dikatakan. Bukankah butuh pikiran sehat untuk bisa melakukan hal seperti ini? Seringkali kita selalu mengatakan dengan tidak berdaya, tidak cukup, makanya aku habiskan, tidak cukup, makanya aku habiskan. Sebenarnya itu berbicara kita tidak punya kuasa untuk menentukan hidup kita sendiri. Roh yang Tuhan berikan kepada kita membangkitkan kuasa. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Rabu yang lalu kita sudah bahas ini. Bukankah penting bahwa kita mempunyai pemimpin rohani yang benar, yang sudah mengalami Kristus, menerima dari Kristus dan memberikan kepada jemaatnya, kepada anak-anak rohaninya.
Bukankah kita membutuhkan juga orang yang sudah berjalan dulu di depan kita, yang mengetahui jalan untuk menunjukkan jalan kepada kita? Bukankah kita membutuhkan pemimpin rohani yang mempunyai otoritas di hadapan Tuhan, menerima otoritas dari Tuhan dan membagikannya kepada kita? Ada anak-anak konglomerat yang menjadi motivator-motivator. Buena. Coba anak tukang becak yang jadi konglomerat dan jadi motivator, itu baru bisa dipercaya. Kalau anak konglomerat menjadi motivator supaya kita menjadi kaya, berhasil, bohong. Itu jangan didengarkan. Ya. Engkau harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu, dan pengalaman itu yang akan kau bagikan kepada orang-orang setelahmu. Demikian pula sebagai jemaat, kita harus bisa melihat ini hamba Tuhan benar, punya pengalaman dengan Tuhan, punya sesuatu yang lebih dari Tuhan untuk dibagikan kepadaku atau tidak. Kalau tidak punya apa-apa, bahkan hamba Tuhannya lebih berpenyakitan dari kita, kalau hamba Tuhannya lebih miskin dan tidak bisa hidup mencukupi dirinya sendiri, kalau hamba Tuhannya tidak bisa mendengar suara Tuhan, kalau hamba Tuhannya banyak kelemahan, kesalahan, dosa, jangan katakan, ya namanya manusia. Saya mau katakan, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tinggalkan. Engkau harus cari orang yang punya sesuatu dari Tuhan untuk dibagikan denganmu. Paulus katakan, oleh penumpangan tanganku atasmu. Di dalam Roma pasal pertama kalau tidak salah ayat 11. Paulus katakan, aku datang untuk membagikan karunia-karunia rohani kepadamu. Kalau Paulus tidak punya lebih, apanya yang mau dibagi? Kalau kita tidak punya pewahyuan lebih dari Tuhan, apanya yang mau dibagi? Kalau kita tidak mempunyai kuasa penuh dari Tuhan, apanya yang mau dibagi? Betapa pentingnya orang-orang yang lebih senior dari kita, yang memiliki lebih daripada kita, untuk kita bernaung di bawahnya, untuk kita menerima dari dia. Paulus melakukan itu kepada Timotius. Timotius diingatkan oleh Paulus. Sidang jemaat, mari perhatikan sungguh-sungguh ini. Ayat yang ke-8 mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah kita malu? Apakah kita takut? Enggak Pak, saya enggak takut, hanya sungkan. Ya, 99,9%. Kalau tes DNA, enggak usah 100% kan? 99,9% cocok. Artinya sungkan dan takut itu cocok. Ya. Jadi Paulus ingatkan, kalau roh yang ada di dalammu itu engkau kobarkan, engkau tidak akan malu bersaksi tentang Tuhan. Engkau berani meninggalkan segala sesuatunya untuk sementara dan menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau berani menyisihkan uangmu untuk memberikan persembahan, untuk memberikan orang miskin, untuk memberikan orang-orang yang membutuhkan, untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang membutuhkan. Engkau berani. Takut Pak, nanti kekurangan, takut tidak cukup, takut susu anak saya, takut cucu susu saya, pada akhirnya takut susu untuk cicit saya. Loh. Kelihatannya lucu ya. Cicit kan gak usah dipikir. Tetapi yang saya mau gambarkan adalah ketakutan itu akan semakin menguasai kalau kita tidak atasi. Ya, sampai dalam taraf tidak masuk akal. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Jangan malu terhadap gembala hamba Tuhan yang hidup benar, sekalipun menderita karena hidup benar.
Jangan takut kepada hamba Tuhan ya untuk bersaksi, untuk mengaku kenal dan diberkati dari pelayanan hamba Tuhan mungkin yang hidup di desa, yang tidak terlalu terkenal, yang hidupnya pas-pasan, tetapi hidup di dalam karakter Kristus. Ingat, Paulus seringkali ada di dalam penjara dan kemungkinan waktu ini juga kan dia ada di dalam penjara. Karena akhirnya Paulus katakan, darahku sudah mulai ditumpahkan. Jangan malu. Jangan malu. Kita seringkali bangga kalau kita perhatikan. Ya, orang-orang kalau sudah hamba Tuhan masuk penjara, oh iya sudah berhikmat segala macam, ya kan? Tapi kalau ke pendeta yang mega church, kadang saya lucu melihat ada orang GPPS penatua, GPPS tua-tua yang sangat dihormati bahkan yang ngatur gereja. Ketika ulang tahun pernikahannya bukan gembalanya yang memberkati, yang diundang, ditampilkan. Dari gereja lain, dari mega church yang denominasinya juga berbeda. Ini kan orang munafik. Ya. Sayangnya orang-orang seperti ini loh yang dihormati di gereja. Bukan orang yang punya integritas. Kita menghormati orang-orang yang salah. Tetapi Paulus mengajarkan, jangan malu karena aku seorang hukuman. Bukan karena dosa-dosaku, karena kesalahanku, karena kejahatanku. Tetapi karena Tuhan, karena aku pengikut Tuhan. Karena aku melakukan kehendak Tuhan. Jangan malu mengakui. Dan pada akhirnya, yang terakhir dikatakan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bukankah menjadi saksi Kristus itu butuh kuasa, butuh kasih, butuh penguasaan diri. Menjadi saksi Kristus hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya roh penakut. Hanya orang yang berani yang akan menjadi saksi Kristus. Apakah kita orang berani? Apakah kita mempunyai roh Allah di dalam kita? Bersaksilah dalam bidang di mana engkau ditempatkan. Jangan malu untuk mengatakan aku bisa menjadi sekarang seperti sekarang ini karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang memberkati aku. Kurang jelas, Tuhan Yesus yang memberkati aku. Itu loh supaya jelas. Ya, jangan malu, jangan takut untuk mengatakan yang seperti itu. Di bidang apapun yang kau geluti, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Supaya engkau bersaksi dan mempunyai kesempatan untuk mengatakan, Tuhan Yesus yang memberkati aku. Dan ketika ini kau lakukan, berkat demi berkat yang lebih besar lagi, Tuhan sudah sediakan bagimu. Mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.